Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, beberapa hari yang lalu hasil tes DNA-nya dari Habib Agus Abu Bakar Al-Arsal Al-Habsyi ini sudah diketahui dan hasilnya itu adalah G, dan juga hasil tes DNA-nya ini dipublikasikan di channel pada Suka TV yang dinakodai oleh Gus Yusuf Mas. Akan tetapi ya, kalau kita lihat dari statement dari Pak Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi dan juga status-statusnya di akun Facebooknya, ini sangat, mohon maaf, ini sangat kentara sekali kalau dia, Pak Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi, ini tidak terima dengan apa yang dilihat dari hasil tes DNA-nya. Mungkin tidak sesuai dengan keinginannya gitu loh. Ya, pengennya mungkin awal-awal saya tes DNA dan sungguh nanti kalau hasilnya tidak menunjukkan keturunan Nabi, saya akan mengakuinya. Ya, awalnya mungkin keinginannya ini ya sesuai dengan hatinya, yakni benar-benar keturunan Nabi. Ternyata hasilnya G ya, M201 ya, berarti tidak sesuai dengan kenyataan hatinya. Ya, berharap hasilnya J, ternyata hasilnya G, M201, yang artinya Pak Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi ini bukan keturunan Nabi Muhammad SAW dan juga bukan keturunan Nabi Ibrahim, dan juga bahkan orang Arab pun tidak kalau kita melihat hasil statistik dari tes DNA Pak Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi. Ya, dan yang sangat menarik sekali adalah status dari Pak Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi di channel Facebooknya. Jadi kalau para sahabat semuanya ingin lihat status aslinya dari Pak Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi, bisa mengunjungi ya akun Facebooknya, namanya Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi. Ya, dia menulis sebuah status yang menurut saya ini sadar tapi terlambat, dan juga sadar tapi ada rasa ketakutan karena hasil tes DNA-nya itu G, takut tidak dimuliakan lagi ya, dan juga menunjukkan bahwa Pak Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi ini tidak terima dengan hasil tes DNA-nya yang tidak sesuai dengan kenyataannya ya. Statusnya dia adalah mari saling menghargai sesama umat Muhammad. Loh, sejak dulu itu kami itu sebelum polemik nasab, kami, ulama-ulama kami, kiai-kiai kami, bahkan sebelum merdeka pun sudah menghormati ya sesama umatnya Nabi Muhammad. Sudah itu, tidak usah ditandaskan lagi Pak Agus. Sudah dicontohkan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Bahkan sebelum ada Habib di Indonesia ini pun, kiai-kiai ulama-ulama kita itu sudah mengajarkan untuk menghargai sesama umat Muhammad. Ya,
sesama umat Muhammad, kaya, miskin, biasa, rakyat, pejabat, ya, dihormati, dihargai, Pak. Ya, kenapa Anda baru bilang sekarang? Setelah tes DNA Anda ketahuan G bukan J, kan gitu. Bahkan sesama umat manusia, lu sejak dulu, Pak, sejak dulu itu kami itu menghargai semua manusia, pokoknya manusia, tanpa pandang ras, pandang agama, pandang budaya, pokoknya manusia kita hargai, Pak. Maling pun kita hargai, PSK pun kita hargai, orang bejatnya bagaimanapun kita hargai, Pak. Ya, kenapa Anda bilang sekarang ini, Pak Agus? Ya, apakah Anda ketakutan tidak dihargai karena setelah hasil tes DNA-nya ketahuan? Kami ulama-ulama kami itu sudah mengajarkan untuk menghargai sesama manusia. Ya. Sehingga Anda dan kelompok-kelompok Anda kalau mengatakan kepada kami, ya, yang membela Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani benci terhadap habaib, itu salah besar. Kita itu tidak benci kepada siapapun, tidak benci, Pak. Ya, kepada Habib pun, walaupun mengaku-ngaku keturunan Nabi, walaupun palsu, kami tidak benci, Pak. Yang kami benci adalah sifatnya. Ingat, Pak, ya. Ingat, benci terhadap manusia, sejelek apapun orang itu, manusia, tidak boleh, Pak. Itu ciptaan Allah. Karena kalau kita membenci atau tidak menghargai manusia, maka sejatinya kita itu tidak menghormati yang menciptakannya. Siapa? Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Allah, Pak. Bukan fakih muqaddam loh, Allah. Ya. Semua manusia, lihat ulama-ulama kita, semua manusia dihormati. PSK pun dihormati, bahkan saking dihormati sama ulama-ulama kita jadi taubat. Gus Dur, agama apapun ini dihormati. Ya. Bahkan sampai menghargainya Gus Dur terhadap agama lain. Ketika beliau wafat, semua agama itu ikut sedih. Kenapa? Karena sifat nasionalisme yang ditunjukkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pak Agus. Ya, jadi sejak dulu kenapa Anda bilang sekarang itu? Bukan saya ngompor-ngompori, enggak, kenyataannya begitu, Pak Agus. Ya. Kenyataannya begitu, Agus. Ya. Maling pun dihargai kok. Ya. Bahkan ketika ada orang maling, itu basirohnya ulama kita tahu kalau itu maling, dipanggil dan dikasih sesuatu yang akan dicurinya kok. Ya, jadi kiai-kiai kita itu menghargai kepada semua manusia, semua umat manusia, bagus. Ya. Catatan keturunan orang lain tidak perlu dipertentangkan satu sama lain. Yang mempertentangkan itu siapa? Yang mempertentangkan awalnya ada dari golongan Anda yang mengatakan bahwa keturunan Songo itu tidak ada. Sebelum itu ya kita diam-diam saja, entah kamu nasabnya siapa, orang baik, jelek, kayak kiai ini, ya ulama ini, tidak masalah. Nggak masalah, kita tidak mempermasalahkan, Pak Agus. Yang menjadi masalah karena kelompok Anda ini yang mempermasalahkan gitu, yang mempertentangkan gitu. Anda ngaku Habib, silakan. Anda ngaku keturunan Nabi, silakan. Ya. Tapi kalau sudah berkoar-koar, ya, kalau sudah mengaku-ngaku dan itu disalahgunakan, maka kami wajib, maka kami berhak untuk menuntut buktinya mana. Ya.
Kelompok Anda kan begitu, ngaku-ngaku keturunan Nabi, tapi mencaci presiden kita. Lu siapa Pak yang nggak sakit hati itu? Kita hidup di Indonesia, kita ibadah di Indonesia, cari makan di Indonesia, ibadah di Indonesia. Kok pemimpin kita diejek, dihina? Maka kita sebagai rakyat Indonesia menjaga marwah kehormatan bangsa Indonesia, maka kita berhak dan wajib nuntut. Buktinya Anda itu keturunan Nabi siapa? Apa gitu loh. Ya. Kena kasus hukum, mencatut nama Nabi, mendawir mencatut nama Nabi. Ya, mengadu domba mencatut nama Nabi sebagai cucunya Nabi. Loh, kalau sudah berkoar-koar, ya kita berhak dong untuk menuntut dalilnya mana, buktinya mana. Kalau tidak bisa menunjukkan bukti, ya jangan mengaku dong. Anda itu mengaku sebagai keturunan Nabi, asal tidak dipublikasikan buat Anda sendiri, ya kita tidak usik dong. Enggak Pak, tidak itu. Enggak. Ya, enggak. Ya tidak Pak, enggak. Ya. Mengaku sebagai keturunan Nabi, tapi doktrinnya satu Habib yang butuh lebih mulia daripada 70 kiai. Loh, ini Pak, ya, kiai-kiai itu yang mengajarkan kita gitu loh. Sejak kecil sebelum bisa ngaji itu yang ngajarin ulama-ulama kita, Pak. Kalau dikatakan begitu kan berhak, wajib kita menjaganya. Ya. Jadi ya jangan kepentingan pribadi lah Pak. Ya. Apalagi jika hal itu bisa menggoncang persaudaraan di antara sesama. Loh yang ya Allah, ini sepertinya Pak Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi ini paradoks dengan realitas yang ada. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Pak Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi ini adalah ngomong kelompoknya mereka sendiri. Yang selama ini membentrokkan antara satu dengan yang lain itu siapa Pak? Yang diskriminatif itu siapa Pak? Yang arogansi itu siapa? Yang provokatif itu siapa? Ya golongan Anda toh Pak. Ya. Jadi saran saya untuk Pak Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi, terima sajalah hasil tes DNA Anda yang menunjukkan bahwa Anda itu keturunan Yahudi Khazar atau Askenazi. Jangan takut nggak dihargai oleh bangsa Indonesia Pak, jangan takut dihormati oleh warga Indonesia Pak. Tetap Anda diakui karena rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia itu terkenal dengan adab sopan santunnya yang luar biasa, Pak. Jangan takut. Ya, yang jelas di Indonesia adalah semuanya sama. Hidup dalam pinkaian bangsa Indonesia tanpa memandang agama, tanpa memandang ras, tanpa memandang budaya. Enak kan, Pak? Jangan merasa lebih mulia Pak, sampai-sampai makanannya ini dilempar seperti mengasih monyet. Dari siapa golongan Anda Pak? Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.